Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita. Yang saya hormati di sini Bapak Ibu, terima kasih atas kesediaannya menempatkan waktu untuk hadir di sini untuk mendengarkan sosialisasi dari saya terkait dengan pembangunan berkelanjutan. Bapak Ibu mungkin sudah tahu ya bahwasannya DKI Jakarta saat ini bukan lagi sebagai ibu kota negara bukan lagi ya. Karena memang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 ibu kota negara Indonesia sudah IKN. Nah, untuk itu sekarang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 Jakarta itu menjadi daerah khusus Jakarta, yang mana ketika sudah lepas dari status ibu kota negara, tentunya perekonomian ataupun pembangunan di Jakarta sudah beralih fokus kepada IKN. Nah, untuk itu Jakarta sedang berupaya menjadi Jakarta global, yang mana Jakarta global itu merupakan pusat perekonomian nasional dan kota global yang berfungsi sebagai pusat perdagangan, pusat kegiatan layanan jasa dan layanan jasa keuangan serta kegiatan bisnis nasional dan global. Nah, ini secara gambaran umumnya kita sedang berupaya supaya perdagangan secara internasional itu bisa beralih ke Indonesia. Artinya kita berharap adanya investor asing yang datang ke Indonesia. Cuma memang ada kendala dari Jakarta sendiri. Selain pada penduduk, itu SDM dari kita belum bisa atau belum mampu untuk menghadapi yang namanya Jakarta kota global. Kenapa saya katakan seperti itu? Sebagai contoh terkait dengan keamanan dan ketertiban umum untuk Jakarta sendiri, tentu kita tahu tingkat kejahatan sangat tinggi. Nah, ini juga mempengaruhi para investor untuk datang ke Jakarta. Terus kemudian terkait dengan perizinan, nggak usah jauh-jauh, kita untuk ngurus apa aja sekarang masih ribet gitu. Nah, ini kedepannya tugas dari pemerintah Jakarta untuk mempermudah perizinan ini supaya investor-investor luar juga bisa datang ke Indonesia untuk memajukan termasuk meningkatkan perekonomian di Jakarta. Nah, kita masuk pada pembangunan berkelanjutan. Apa itu pembangunan berkelanjutan? Pembangunan berkelanjutan itu ya upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin kebutuhan lingkungan hidup serta
keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan untuk hidup generasi masa kini dan masa depan. Nah, secara gambaran umum, pembangunan berkelanjutan ini yaitu upaya kita melestarikan ataupun menjaga lingkungan kita supaya nanti generasi masa akan datang, tentunya anak cucu Bapak Ibu sekalian, bisa menikmati ataupun tidak malah menerima risiko yang buruk. Contohnya ketika di masa akan datang cuaca ataupun lingkungan kita sudah tidak humanis lagi. Nah, aspek pembangunan berkelanjutan itu dari aspek sosial, yaitu memastikan bahwa semua orang memiliki akses yang sama terhadap sumber daya dan kesempatan. Aspek ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, yaitu pertumbuhan ekonomi yang tidak menguras sumber daya alam dan tidak membahayakan lingkungan. Nah, yang ketiga, aspek lingkungan hidup, pelestarian lingkungan, yang berarti melindungi sumber daya alam dan menjaga keseimbangan ekosistem. Nah, mungkin Bapak Ibu tahu beberapa tahun terakhir cuaca ataupun iklim di Jakarta sendiri sangat tidak menentu. Bahkan kita pernah sampai pada 40 derajat. Nah, ini juga merupakan perubahan iklim yang telah kita hadapi. Nah, faktor-faktornya apa aja? Yang pertama, aktivitas manusia yang menggunakan listrik, pemakaian kendaraan bermotor dan pembakaran di pabrik meningkatkan emisi karbon dioksida. Yang kedua, peningkatan gas rumah kaca. Gas rumah kaca dapat menyerap serta memantulkan radiasi matahari sehingga membuat suhu bumi memanas. Yang ketiga, pemanasan global. Kenaikan suhu di bumi disebabkan oleh peningkatan emisi gas karbon dioksida dan gas rumah kaca lainnya. Kerusakan fungsi hutan, penebangan hutan mengurangi jumlah penangkapan karbon dioksida di bumi. Nah, dampak dari perubahan iklim ini yang pertama, cairnya lapisan es di kutub utara dan di puncak gunung tinggi. Nah, yang kedua, peningkatan tinggi muka laut, khususnya Jakarta. Kalau kita pernah ke pantai ataupun di pinggir laut di Jakarta Utara, semakin kesini kan semakin tinggi laut, artinya malah daratan kita semakin berkurang. Nah, ini juga termasuk salah satu diakibatkan dari perubahan iklim itu. Yang ketiga, peningkatan kejadian cuaca ekstrim. Yang keempat, peningkatan dan penurunan jumlah curah hujan. Yang kelima, peningkatan jumlah penyakit akibat nyamuk dan serangga. Nah, paradigma dalam pengelolaan sampah. Kalau paradigma yang lama, yang namanya sampah itu kita angkut dan dibuang. Padahal kita nggak tahu seperti di Bantar Gebang, sampah semakin hari semakin menumpuk. Nah, yang perlu kita ubah itu paradigma baru. Sampah itu yang pertama dimanfaatkan kembali. Misalnya botol-botol minum bisa kita buat dengan kredit kata kita olah, kita manfaatkan kembali. Yang kedua, bisa didaur ulang. Yang ketiga, mengurangi sampah. Nah, selanjutnya sampah-sampah residu, yaitu sampah-sampah sisa-sisa makanan ataupun sisa-sisa bahan kimia ataupun misalnya barang-barang elektronik. Nah, itu yang perlu diangkut